kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan membahas materi mengenai riba. Di sini yang pertama adalah pengertian riba. Ada yang tahu apa itu pengertian dari riba? Saya Tidak tahu, Bu. Tahu. Oke, silahkan Ayu. Apa itu pengertian dari riba? Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal tanpa ganti. Sudah? Ya. Ada yang lain? Sepertinya tidak ada. Baiklah. Pengertian riba ini secara bahasa itu berarti ziyadah. Kemudian untuk secara istilah sudah Ayu sebutkan tadi bahwasanya riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal tanpa ganti atau imbalan sebagai syarat terjadinya suatu transaksi. Untuk hukum dari riba, ada yang tahu apa hukum riba itu? Haram. Benar, hukum riba itu haram sesuai dengan dalil tentang riba. Ada yang tahu ayat berapa? Ayat 276 surah Al-Baqarah. Oke, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbi wa yurbi sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Sadaqallahu adzim. Untuk artinya ada yang mau mengartikan? Tidak ada. Baiklah, untuk pengertian dari Quran surah Al-Baqarah ini membahas mengenai tentang dalil mengenai hukum riba haram, yaitu Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Membahas mengenai hukum riba tidak kurang buruknya. Hukum Islam itu menyebutkan sebagai tindakan batil, yaitu salah, bohong, dan tidak berguna. Kemudian termasuk tindakan yang fasad, rusak, binasa, dan busuk. Serta juga termasuk dalam tindakan yang zulum, yaitu penganiayaan, penindasan, dan juga sewenang-wenang. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, melakukan riba itu hukumnya haram. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai macam-macam riba. Ada yang tahu ada berapa macam riba itu? Ada yang tahu? Macam-macam riba itu ada 4. Yang pertama mengenai riba fadli, adalah penukaran dua barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Silahkan buka PPT-nya ya. Kemudian yang kedua itu mengenai riba ordi, adalah riba dalam bentuk utang piutang atau pinjaman dengan syarat ada tambahan atau keuntungan bagi yang memberi hutang. Misalnya Rudi meminjamkan uang kepada Halim sebesar Rp500.000 dengan ketentuan ketika Halim membayar utangnya dilebihkan 100.000. Nah, itu termasuk riba. Untuk macam riba yang ketiga yaitu ribayat. Ribayat adalah riba yang terdapat pada jual beli, tidak secara tunai ataupun kredit, karena adanya penangguhan pembayaran. Dalam hal ini, penjual menetapkan harga yang berbeda pada barang yang sama antara pembelian secara tunai dan pembelian tidak secara tunai ataupun kredit. Kemudian untuk yang keempat itu ada riba nasa atau nasiah. Ini disebut dengan riba jahiliyah. Karena apa? Karena cara pelipat gandaan tambahan itu dengan penundaan waktu pembayaran. Oke, misalnya dalam soal utang piutang. Piutang mengambil tambahan dari pokok yang diutang karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, sehingga semakin lama waktunya maka akan semakin besar pula tambahannya. Demikian juga seterusnya sampai menjadi berlipat ganda. Itulah kenapa bahwasanya riba itu diharamkan, karena mereka menyiksa orang-orang yang tidak mampu atau mereka mengayakan orang-orang yang telah memberi pinjaman. Sudah mengerti anak-anak mengenai macam-macam riba? Sudah, Bu. Baiklah, untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah. Hikmah dilarangnya riba.
Siapa yang ingin membacakan hikmah dilarangnya riba? Ayo, angkat tangan. Saya Bu. Silahkan bacakan apa itu hikmah dilarangnya riba. Dilarangnya riba. Yang pertama, A. Riba dapat menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. B. Riba hanya menciptakan kemalasan dan membawa kepada kerusakan nilai luhur. C. Riba menafikan keadilan sosial. D. Riba menumbuhkan sifat anania atau egoisme. E. Riba menyebabkan harta menjadi terkonsentrasi pada pemilik modal atau orang kaya yang tanpa ada risiko rugi. Baik, benar sekali. Jadi kesimpulan pada materi kita hari ini bahwasanya riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal tanpa ganti imbalan sebagai syarat terjadinya suatu transaksi. Macam-macam riba ada 4. Yang pertama riba fadli, kemudian riba qardi, kemudian ribayat, dan riba nasiah. Sedangkan hikmah dari dilarangnya riba, bahwasanya riba itu dapat menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi, menciptakan kemalasan, menafikan keadilan sosial, serta menyebabkan harta menjadi terkonsentrasi pada pemilik modal. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Oke, marilah kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk selanjutnya Ibu absen dulu ya. Tadi Ibu lupa absen. Yang pertama Rahma, Hadir. Ayu, Hadir, Bu. Ria, Nurul, Hadir. Randy. Sakit. Randy sakit. Ada suratnya? Ada, Bu. Oke, sudah ya. Baiklah, cukup sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi